Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saya percaya kabarnya tetap dahsyat luar biasa, amin. Meskipun di masa-masa pandemik ini ya kita memang cukup banyak tantangan, tapi kita percaya Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, hari-hari di masa sukar ini Tuhan, hati kami tetap teguh dalam Tuhan, roh kami tetap menyala dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan hari ini kami menyala karena ada firman Tuhan yang dengungkan setiap hari. Kami mendengarkan firman Tuhan Bapa, siap memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Ya, mari buka firman Tuhan supaya mesbah doamu ya, komselmu diberkati Tuhan. Mari yuk kita buka sama-sama dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 8 ayat 6. Jemaat Tuhan yuk baca sama-sama, anak-anak muda kita baca sama-sama yuk supaya rohmu diberkati Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hari saya kasih tema adalah hidup di dalam roh, saudara. Betapa indahnya kalau kita hidup di dalam roh. Kenapa saya katakan betapa indahnya hidup dalam roh? Firman Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam roh, dia merasakan hidup, saudara. Ya, hari-hari ini saudara, saya merasakan bukan kehidupan yang saya rasakan hari-hari ini. Hari ini saya merasakan ada ketakutan yang luar biasa. Ada malapetaka yang luar biasa. Hari-hari ini kita dengarkan berita-berita yang tidak baik, saudara. Berita kematian, berita ketakutan, berita yang seakan-akan mencekam, keadaan yang sangat menggetirkan ya. Hari ini banyak orang sudah mulai rasanya tidak tahu lari mau kemana, mau pergi kemana, keluar takut, di dalam takut, salaman takut, apa-apa semua serba takut, saudara ya. Apapun dikerjakan serba menakutkan. Bahkan banyak orang hari-hari ini saudara, akibat ketakutan itu akhirnya hidup di dalam kegelapan. Pikirannya jadi gelap, ya, hatinya menjadi gelap, jiwanya jadi gelap. Tapi hari ini saya mau ingatkan bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan, hiduplah di dalam roh. Sebab orang yang hidup di dalam roh pasti beroleh kehidupan. Seperti kita sering dengar, meskipun rebah di sebelah kananku, rebah sebelah kiriku, tapi aku tetap di dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan, boleh keadaan rebah, boleh keadaan gelap dan sangat gelap, tapi orang yang hidup di dalam roh beroleh kehidupan. Hatinya menjadi hidup, pikirannya menjadi hidup. Orang yang hidup di dalam roh, hatinya percaya bahwa Tuhannya besertanya. Orang yang hidup di dalam roh, dia percaya dalam pikirannya, oh mungkin keadaan ekonomi sangat tergoncang, tapi dia percaya, oh tidak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, saudara. Bunga bakung di taman tidak memintal, tidak bekerja, dia pelihara. Apalagi kita yang percaya. Orang-orang yang di dalam roh, maka firman ini hidup dalam hidupnya. Orang boleh takut dan cemas dengan segala keadaan, tapi orang-orang yang hidup dalam roh, firman ini menjadi ya dan amin. Firman ini menjadi hidup dalam hatinya. Saudara, saya mau kasih tahu, ayo kita belajar, kita hidup dalam roh, amin. Orang yang hidup dalam roh itu rasanya haus ketemu Tuhan, rindu ketemu Tuhan, saudara. Enggak perlu dipaksa ketemu Tuhan, saudara. Hari-hari ini mungkin selama ini kau terpaksa ingin ketemu dengan Tuhan. Selama ini mungkin kau dipaksa-paksa, didorong-dorong untuk berdoa, didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk baca firman, saudara. Mungkin kau didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi hari ini saudara, kalau engkau hidup di dalam roh, hidup roh Allah tinggal dalam hidupmu, roh Allah berdaulat atas hidup. Oh saudara, engkau bukan dipaksa, engkau sangat rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita rasakan kalau hidup di dalam roh? Yang kedua, Tuhan katakan orang yang hidup di dalam roh penuh damai sejahtera. Orang berusaha mati-matian sekarang mencari damai sejahtera, saudara. Aduh, bayangkan saudara, di rumah saja, aduh, kalau sehari, 2 hari, 3 hari di rumah saja mungkin gak malah suntuk, saudara ya, gak malah bingung. Tapi kalau udah sampai berminggu-minggu, kita sudah bingung. Wah, apalagi yang mau saya kerjain ini? Bahkan ini baru berminggu, belum nanti berbulan-bulan. Kita tidak tahu kondisi ke depannya, saudara. Wah, kita tentunya akan mulai patah semangat, kehilangan asa, kehilangan semangat. Tapi Alkitab katakan, saudara, orang yang hidup di dalam roh,
hatinya penuh damai sejahtera, saudara. Hatinya penuh adem, tentrem, saudara. Ketika dia memuji Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan, hatinya penuh kedamaian, hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh kelimpahan. Orang kalau hidup dalam roh, saudara, doanya aduh luar biasa berapi-api. Pernah pegang api, saudara? Panas luar biasa. Coba hidupin kompor, sekali-sekali udah dihidupin, itu dipegang gitu apinya. Kira-kira gimana? Nyentak ya, saking panasnya. Orang kalau hidup di dalam roh Allah, ketika roh Allah ada dalam hidup kita, maka dia menggetarkan hati kita. Dia memberikan energi baru, dia memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau engkau punya sahabat saudara yang sedang lemah hari ini, atau engkau sedang lemah hari ini, atau ada keluargamu yang sedang lemah hari ini, saya mau kasih tahu saudara, yuk nyalakan api roh Tuhan, nyalakan api roh Tuhan. Kalau engkau berdoa berapi menyala-nyala, maka orang yang di samping dan di kanan dan kirimu, dia juga akan menyala-nyala, saudara. Karena kenapa? Karena api Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Mari semua jemaat Tuhan, saya rindukan semuanya umat Tuhan yang dimanapun kau berada, hidup dalam roh, maka kehidupan kau rasakan. Hiduplah dalam roh, maka engkau merasakan damai sejahtera yang dari Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapa, saya percaya Tuhan, kami ingin hidup di dalam roh, karena di dalam roh kami berkemenangan, di dalam roh kami merasakan sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang luar biasa. Sebab kami percaya dalam roh lah kami merasakan kekuatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin.